kabar dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kami berdua bisa kembali hadir menyapa Anda sekeluarga, tentunya dalam program kesayangan Anda, Doncast, bersama saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slam. Bang Don, tos dulu dong. Oh, tos. Harus ciri khas kita ini. Bukan. Sehat ya Bang ya? Sejak awal sampai sekarang, dari Sabang sampai Merauke. Iya dong. Miangas sampai Pulau Rote. Sampai Pulau Rote. Kan itu melewati kampung saya dan kampung Abang juga. Iya. Tapi kalau bicara kampung halaman Bang, ada negara yang kampung halamannya lagi terancam ini. Iya, gara-gara si Uncle Trump ini. Gimana Bang Don? Luar biasa, sampai kita lupa cerita tentang reshuffle. Iya. Lebih menarik cerita tentang Donald Trump. Kita bahas Trump dulu ya. Besok kita bahas reshuffle. Karena itu hari ini kita mau diskusi tentang gejolak di Timur Tengah, khususnya Iran dan Amerika Serikat, yang kita tahu ya Bang Don bahwa USS Abraham Lincoln itu sudah merapat. Kalau tidak salah kita bicarakan itu 3 minggu lalu di sini. Betul. Iya. Cuman pada waktu itu saya tanya apakah ini gertak sambal apa bukan. Nyatanya sekarang sudah makin konkret. Makin konkret. Ada latihan tempur di sana. Itu dia. Ada kapal kapal induk USS Washington yang ada di situ. Yang ada di sana, dan itu sudah mendekat. Dan itu berarti persis di luar pagarnya Iran. Betul. Nah pertanyaannya, kira-kira pecah senjata itu yang kita, kan kekhawatiran kita pada perang ini adalah mengundang sekutu-sekutu yang akan membuat perang itu jadi perang dunia yang ketiga. Jadi ada semacam keresahan publik tentang itu gitu. Karena nanti Iran akan mengundang sekutunya, ada Cina, ada Rusia, lalu kemudian ada NATO di belakang US, ada Israel di situ. Jadi dunia tidak lagi baik-baik saja. Ya, dan karena dunia lagi tidak baik-baik saja, tapi saya masih melihat ada satu anomali atau keunikannya Uncle Trump. Di satu sisi dia bicara tentang perdamaian untuk Gaza, di sisi lain, dia bicara untuk bagaimana ngancurin negara orang ini. Bang Don lihat gimana? Mas Faisal itu mengirim tulisan ke saya. Oh oke. Abang udah kasih bocoran. Yang kemudian dia bilang, ini sih perdamaian dilakukan oleh anak-anak. Menarik. Makanya orang yang ngirim tulisan ke Bang Don itu harus bertanggung jawab ya. Kita ajak ngobrol. Tapi sebelumnya di sebelah kanan. Nah, tapi saya klarifikasi dulu. Ini bukan forum jurnalis ya Bang Don ya? Iya. Meski kita semuanya ini jurnalis di sini ya. Tapi kalau jurnalis yang menjadi narasumber, kita tidak perlu tanya apa-apa. Oke, karena beliau ini yang di sebelah kanan tahu apa yang ditanya. Sudah tidak asing lagi. Tapi kali ini beliau sebagai pakar politik luar negeri dan juga keamanan, Pitan Daslani. Bang Pitan, apa kabar? Baik, terima kasih kesempatan. Luar biasa, ketemu lagi setelah lama. Kami sama-sama ini kawan lama sama-sama. Iya betul. Ya, kemudian kami sama-sama tidur di Dili. Zaman John Paul Paus yang kedua. Paulus kedua ya. Jadi kami berdua dari situ. Itu masih Timur kan? Timur. Iya, belum Timur Leste kan? Oke, luar biasa. Lama sekali. Terima kasih Bang Pitan. Nah, sekarang nih orang yang bertanggung jawab, tadi disindir Bang Don, sudah terhubung melalui Zoom, yaitu jurnalis atau analis Timur Tengah, Faisal Assegaf. Bang yang Faisal malah melintang di sana juga. Malah melintang di Timur Tengah. Apa kabar Bang Faisal? Selamat. Baik, alhamdulillah sehat. Sore Pak Don, Pak Pitan. Cuma Bang Don sebentar, aku mau komplain dulu nih. Karena biasanya kalau ngobrol soal Timur Tengah, Bang Faisal pakai jaket perangnya. Ini nggak pakai jaket perang hari ini. Kenapa tidak pakai jaket perang, Mas Faisal? Lagi dicuci. Wah, itu jawaban yang sangat bagus. Aku pikir jawabannya mau diplomatis gitu ya, ternyata ya ini realistis ya. Oke, Bang Don, kita harus ke jurnalis senior kawan Abang juga ini. Yang pertama ke Bang Pitan. Ya, Bung Pitan, ini kan cerita Amerika ini makin panas nih, sampai kemudian terasa bahwa apakah akan ada perang, dan orang sudah merasa akan mendekati perang begitu. Tetapi kalau Anda mengamati, apakah akan benar seperti itu? Atau masih gertak-gertak gitu aja? Jadi begini, Mary Trump itu niece-nya Presiden Trump, ponakan ya. Mary Trump itu diwawancara, dia katakan bahwa kadang-kadang Presiden Trump itu tampaknya seperti istilahnya itu deer in the headlights. Deer in the headlights itu rusa kalau kena senter lampu. Itu dia bukannya lari walaupun orang mau tembak, matanya kelihatan di situ. Kayak
apa? Malah dia menatap balik. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Seperti tidak bisa ngapa-ngapain, dia kaku di situ begitu. Ponakannya bilang begitu. Nah, ponakannya bilang bahwa Fred Trump, itu ayahnya Presiden Trump, itu meninggal karena Alzheimer, penyakit Alzheimer. Jadi dicurigai apakah betul orang tua satu ini juga kena begitu. Nah, ini pernyataan dari ponakannya sendiri. Ya, Ordal nih yang ngomong nih. Mary Trump. Memang kita lihat Presiden Trump ini kan begitu menjabat, dia ada wartawan yang dilarang meliput ke Gedung Putih karena masih nulis Gulf of Mexico. Harusnya Gulf of America menurut dia kan. Di Bredel, nggak boleh masuk sampai kamu tulis itu Gulf of America. Kemudian dia mau ngambil Kanada. Kanada nggak mau, ancaman nggak mau. Dia mau ngambil Greenland. Greenland nggak mau setelah kemarin ketemu dengan Sekjen NATO kan, Mark Rutte. Akhirnya dia melemah, tidak lagi gitu. Dan sekarang dia perlu bermain, di mana lagi bermain? Nah, Venezuela sudah diambil kan begitu kan, minyaknya dikuasai semua sekarang. Jadi itu negara orang tapi minyaknya itu dibagi-bagi gitu. Jadi orang punya minyak dia bagi. Lucunya begini, alasannya dia masuk ke Venezuela waktu itu adalah karena katanya urusan narkoba. Venezuela untuk transshipment narkoba. Tapi begitu Maduro dibawa ke pengadilan, dia kumpul 24 konglomerat minyak terbesar di Amerika dan bagi-bagi coupling di Venezuela. Jadi alasannya untuk narkoba, tapi realisasinya minyak. Nah, beda. Nah, kemudian baru dia masuk ke ke Greenland. Akhirnya diblokir sama Sekjen NATO kemarin. Jadi akhirnya dia melunak, tidak jadi. Nah, dia kan butuh mainan. Nah, mainannya sekarang yang mainannya mahal sekali. Mahal sekali. Mainan bagi Presiden Trump adalah Iran ini. Dia ingin lanjutkan serangan Juni 2025 itu. Itu 12 hari serangan perang 12 hari itu, Operation Midnight Hammer. Itu ingin dilanjutkan dengan alasan bahwa Iran sampai sekarang walaupun sudah dibom tidak mau masuk lagi ke dalam perjanjian JCPOA nuklir deal itu. Nah, dengan alasan itu, jadi kalau selama Iran tidak mau masuk, maka dia akan cari alasan untuk menghajar lagi. Jadi bukan sudah selesai, dia akan menghajar lagi sampai membawa Iran itu sesuai dengan kesepakatan seperti Rusia yang ditembakkan seperti gitu. Pakai senter lalu kemudian tidak berkutik, bengong. Nah, jadi bagi Iran begini, bagi Amerika itu sebenarnya ada 3 masalah besar. Yang pertama adalah masalah demonstrasi di Iran itu urusan dalam negeri Iran. Itu bukan urusan Amerika. Tetapi dia provokasi. Tapi dia ingin katakan kalau masih membunuh dia akan masuk dan hajar, dan katanya dia memprovokasi supaya pemimpin tertingginya kabur atau cari suaka dan segala macam. Tapi itu urusan dalam negeri karena ketegangan ini muncul ini kan 2 di Iran ini. Satu adalah urusan dalam negeri, faktor dalam negeri. Yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, ini yang saya mau taruh dalam bingkai yang benar. Faktor dalam negerinya begini. Bukan baru kali ini terjadi demonstrasi sebesar ini di Iran ya. Sebenarnya masa pemerintahan Ayatollah Ali Khomeini dulu, Ayatollah Khomeini dulu itu berjalan secara mulus itu 20 tahun pertama. Dari 79 sampai 99 itu mulus pemerintahannya. Tapi mulai 99 itu muncul demonstrasi pertama di kampus-kampus. Itu mahasiswa menuntut kebebasan. Kemudian tahun 2009 itu juga masyarakat turun ke jalan memprotes hasil pemilu. Kemudian tahun 2017 dan 2018. 2018 itu gara-gara harga minyak naik, harga barang ikut naik, daya beli turun, jadi ribuan orang turun demonstrasi ke jalan-jalan. Lalu pemicu terbesar itu 2022, Masya Amini, gadis 22 tahun, dia pakai jilbab, tapi ada berapa helai rambutnya terlihat ditangkap sama polisi moral, digebukin, lalu masuk rumah sakit, ditahan sama polisi moral di dalam rumah sakit Teheran, dan meninggal dengan alasan katanya sakit jantung. Tapi keluarga mengatakan bahwa ada bekas-bekas penyiksaan. Nah, sehingga itu yang memicu antipati daripada kaum perempuan turun ke jalan macam-macam gitu. Nah, yang terakhir yang sekarang yang besar-besaran ini. Yang terjadi sekarang ini memang ini parah karena memang mata uang rial itu kan jatuh sekarang
1 rial, $1 itu sama dengan jutaan lah, pokoknya 1 juta setengah. Iya. Kita kan 17.000 ya. Iya, jauh sekali ya. Dia 1,5 juta gitu. Dan kalau kita lihat depresiasi mata uang rial itu dari 79 sampai 2026 itu sudah terdepresiasi sebesar 20.000%. 20.000%. Jadi sangat jauh perbedaan. Itu membuat uang tidak punya nilai sehingga pedagang-pedagang putus asa kan, mereka tutup toko, turun lalu ikut-ikut demo. Artinya kalau Anda lihat sekarang ancaman Donald Trump untuk menyerang Iran sekarang ini serius sekali. Ya. Jadi saya tingkatkan faktor pertama adalah faktor dalam negeri tadi. Itu urusan internal mereka. Apakah terjadi pergantian pemimpin atau tidak itu bukan urusan Amerika, bukan urusan negara lain, itu urusan kedaulatan daripada rakyat setempat menentukan pemimpinnya. Nah, faktor kedua adalah urusan eksternal yang tadi ini. Kenapa jadi Iran, Amerika itu kok begitu dimusuhi sama Iran? Kenapa? Kita mesti cari tahu apa sebabnya. Rupanya setelah saya lihat, penyebabnya itu adalah mereka bertikai soal interpretasi terhadap perjanjian JCPOA. Itu ditandatangani 14 Juli 2015. Itu ditandatangani. Waktu ditandatangani, itu presidennya masih Barack Obama. Iya. Nah, kemudian Barack Obama diganti oleh Donald Trump masa jabatan pertama. Ya. Jadi waktu JCPOA itu ditandatangani, itu ada 5 negara anggota tetap 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan, itu negara nuklir semua, ditambah Jerman dan Uni Eropa. Nah, isi perjanjiannya waktu itu intinya adalah Iran itu diizinkan mengembangkan uraniumnya itu sampai kurang dari 300 kg dan batas pengayaannya itu tidak boleh lebih dari 3,67%. Itu yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik dan segala macam kesehatan. Itu kesepakatannya. Nah, kalau itu Iran memenuhi kesepakatan itu, maka Amerika akan cabut semua sanksi yang sudah dijatuhkan kepada Iran dan negara Barat. Nah, ini kayak kucing dengan telur dan ayam, mana duluan gitu. Apa yang terjadi setelah ditandatangani itu, dan itu itu bukan perjanjian, itu kesepakatan. Semacam MOU begitu. Agreement, bukan agreement, kesepakatan saja, kesepakatan kayak MOU ya. MOU, understanding ya. Nah, kesepakatan ini meskipun hanya levelnya itu seperti MOU, kesepakatan, tapi di-endorse oleh Dewan Keamanan PBB. 1 minggu setelah disepakati, langsung di-endorse oleh Dewan Keamanan PBB dengan resolusi 2231. Nah, isinya adalah Iran harus tetap konsisten pada di bawah 300 kg dan tidak boleh lebih. Nah, biang keroknya kenapa Iran diserang bulan Juni lalu, itu karena ada 3 laporan dari International Atomic Energy Agency yang mengatakan bahwa pengayaan uranium itu sudah melampaui 60%. Kesepakatan ya. Nah, teringat kita bagaimana Irak diserang. Irak dulu dan ternyata terbukti tidak ada. Menurut mereka narasi mereka adalah pada saat itu sudah 408,6 kg uranium yang diperkaya sudah sampai 60%. 60% itu dia hanya butuh 2 bulan untuk naik jadi 80%. Kalau 80% dengan 400 kg itu sudah bisa buat 4 bom yang lebih dahsyat dari bom Hiroshima. Nah, sekarang kita pengen lihat dari... Itulah alasannya kenapa Amerika dan Israel memusuhi Iran. Tapi dari kacamata Iran sendiri, saya harus tanya ini WNI yang setengah Iran nih. Bang Faisal, kalau melihat apakah memang Trump ini sebagai betul-betul ancaman yang akan pecah perang di sana atau ada aspek lain, Bang Faisal? Ya, kalau saya lihat begini ya. Saya agak berbeda dengan Pak Titan. Jadi kalau menurut saya permusuhan ini dipicu sejak kemenangan revolusi Islam Iran 1979. Ketika rezim Mullah akhirnya mendeklarasikan anti-Zionis. Kalau anti-Zionis kan berarti anti-Amerika. Nah, Iran bukan sekedar deklarasi doang, tapi mereka membuktikan mereka mendanai, membantu pendirian, melatih, mempersenjatai milisi-milisi untuk melawan Israel. Pertama kan Hizbullah tahun 1982, kemudian Hamas 1987. Di Yaman juga ada Al-Husyun, itu juga dapat dukungan dari Iran juga. Jadi ya buat Amerika harus dipakai segala cara, apapun itu propagandanya untuk memojokkan Iran. Ini kan propaganda nuklir itu kan dari 2002. Kalau Amerika mau istilahnya benar-benar jujur soal nuklir, tudingan ini, harusnya Israel yang lebih dulu
di apa sih istilahnya ditekan untuk tidak melakukan program nuklir. Saya pernah mewawancarai salah satu pembocor nuklir Israel, yaitu Mordechai Vanunu. 2004 saya wawancara. Ketika dia keluar dari penjara, waktu itu Mordechai Vanunu itu bilang, waktu dia bekerja aja di sana, itu Israel sudah memproduksi 200 bom nuklir. Artinya apa yang dilakukan Amerika mirip yang Amerika dari 2002 itu mirip yang dilakukan oleh George Walker Bush dengan Tony Blair ketika menuding Saddam Hussein untuk memproduksi senjata pemusnah massal, tapi tidak pernah terbukti. Iran kan sudah bekerja sama, tim inspeksi IAEA dikasih kesempatan untuk datang, tapi Amerika tidak pernah menekan Israel untuk mengizinkan tim inspeksi dari IAEA untuk datang menginspeksi reaktor nuklir di Mona. Jadi apa yang dilakukan